Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan ke-11 ya pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan atau kita akan mengulas kembali tentang materi-materi yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengulang kembali sistem-sistem pembelajaran atau materi untuk persiapan Miss Semester nanti ya. Ya. Jadi langsung saja. Ini cukup banyak. Ya. Ini ada guru pengajar dari kelas 7. Ya. Jadi untuk pertemuan yang minggu lalu kan kalian sudah mempelajari tentang mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Nah, itu bisa kalian buka kembali di GCR nanti, misalkan apabila kalian ingin mempelajarinya kembali, silakan dibuka di GCR ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang pertama ini kan kemarin pembahasannya itu menulis pantun dengan berbagai konteks. Nah, ada langkah-langkahnya tentu saja ada 6, menentukan ide, menata idenya dulu, kemudian memilih kosakata, kemudian membuat larik sampiran dari benda atau kondisi sekitar. Nah, kemudian menata kembali kalimat larik dan 6, menata pantun. Nah, untuk langkah-langkah membuat gurindam dan syair itu hampir sama, diingat ya, hampir sama untuk langkah-langkahnya seperti membuat pantun. Hanya saja kita sesuaikan dengan syarat-syaratnya gurindam dan syair. Ada di GCR, bisa kalian buka kembali. Ya. Untuk mengulas kembali, jadi sebelum saya masuk ke materi, jadi kita akan mempersiapkan untuk mid semester yaitu teks laporan hasil observasi dan buku fiksi dan non fiksi. Ingat, dua materi ini akan saya bahas secara ringkas untuk memanfaatkan waktu yang ada ya. Yuk kita mulai. Nah, ingat. Jadi ini nanti akan saya share di grup GCR dari kelas 7 keseluruhan kelas 7 ya. Kalian misalkan ada yang bertanya, "Pak, materi untuk mid semester yang mana ya?" Nah, ini dia materinya. Yang pertama KD 3.7, 4.7, 3.8 bisa kalian lihat di layar kalian. Ada 4.8 ya, langsung saya ada 3.9 dan 4.9. Jadi materinya ini tentang buku fiksi dan non fiksi serta teks laporan hasil observasi ya. Langsung ya. Ya, kita yang pertama akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Ini materi yang pertama ya, 3.7. Nah, dibahas kembali, diingat ya, apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, sini ada penjelasannya. Suatu cara mengumpulkan data dengan menggandakan pengamatan langsung. Jadi ingat, namanya juga observasi. Jadi kita langsung turun, kita langsung melakukan pengamatan ya. Nah, ingat fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Jadi kalian itu melakukan observasi itu langsung turun ke lapangannya. Ingat ya, dibuka kembali materinya di GCR untuk materi 3.7. Saya langsung ya. Nah, ciri-cirinya ingat. Nah, harus mengandung fakta, berarti dia harus nyata. Yang kedua, bersifat objektif. Kemudian harus ditulis sempurna dan lengkap. Ingat, tidak boleh setengah-setengah. Kemudian tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Nah, kemudian disajikan secara menarik, baik dalam tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Kemudian
mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Itu diingat ya, teks LHO ini pasti mengandung 5W1H. Itu yang paling dasar untuk mengidentifikasi. Nah, berarti di dalam teks laporan hasil observasi itu ada pertanyaan what, who, kemudian ada where, when, why, dan how. Ya, perlu diingat lagi, apabila materi teks laporan hasil observasi sebuah cerita tersebut tidak memiliki unsur, maksudnya seperti ini. Ini kan ada 5W1H. Di dalam teks laporan hasil observasi tersebut, apabila pertanyaan 5W1H-nya ini tidak ada di dalam teks laporan hasil observasi, atau pertanyaan misalkan, apa penyebab terjadinya kebakaran, misalkan seperti itu. Apabila tidak ada jawabannya, berarti itu bukan teks laporan hasil observasi. Perlu diingat ya. Berarti unsurnya tidak lengkap ya. Bisa dikatakan teks laporan hasil observasi, hanya saja unsurnya tidak lengkap. Jadi untuk teks laporan hasil observasi itu unsur 5W1H wajib ada ya. Itu baru dinamakan teks laporan hasil observasi yang lengkap. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Kita masuk ke 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Yang dibaca dan didengar. Oke, cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi yaitu baik yang berbentuk peta konsep atau diagram maupun yang berbentuk gagasan utama adalah dengan menemukan terlebih dahulu ide pokok pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Ya, di sini kan kalian masih banyak yang bertanya tuh, bagaimana sih cara menemukan ide pokok? Bagaimana sih membedakan kalimat utama atau gagasan utama seperti itu. Nah, itu paling sering keluar nanti di soal mid semester ya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan gagasan ide pokok pada teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut ya. Perlu kalian lihat. Yang pertama, kalian harus memetakan paragraf. Nah, jadi memilih paragraf utama dan penjelas. Nah, kalimat utama ini perlu diingat ya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Nah, ingat, letak kalimat utama, ini banyak yang salah nih ya. Kalimat utama pasti ada di awal paragraf ya. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah ya, dan bisa di awal dan di akhir. Tapi biasanya yang umum itu ada di awal paragraf untuk kalimat utama ya. Jadi apabila kalian ada pertanyaan atau ada sebuah soal, misalkan tentukan kalimat utama dari paragraf di atas. Nah, itu kalian harus menyesuaikan dahulu abjad atau optionnya dari A sampai D dengan teks laporan hasil observasi, nyambung atau tidak dari inti cerita tersebut ya. Atau tidak, setelah kalian membaca teks laporan hasil observasi itu kalian baca keseluruhan. Setelah kalian baca, kemudian kalian tentukan, oh ternyata inti dari teks laporan hasil observasi seperti ini. Nah, terus kalian tentukan kalimat utamanya di mana, di awal atau di akhir atau di tengah ya, seperti itu. Tapi umumnya itu berada di awal paragraf. Seperti itu. Yang kemudian merumuskan inti kalimat utama. Nah, yaitu ada di inti paragraf. Nah, misalkan paragrafnya ada dua paragraf, satu paragraf pertama dan satu lagi paragraf kedua. Nah, itu kalian tentukan kalimat utamanya terus digabungkan menjadi ide pokok seperti itu. Ya. Kemudian contoh menemukan kalimat utama dan gagasan ide pokok atau gagasan pokok, mohon maaf, atau ide pokok pada teks laporan hasil observasi. Ya, saya bacakan ya. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Ya, lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari
bunga, mengangkut sari madu, dan sebagainya. Ya, dalam paragraf di atas, kalimat utama terletak di awal paragraf nih, sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, dari kalimat utama tersebut dapat kita ringkas atau diambil dari inti kalimatnya menjadi gagasan utama. Ingat ya, ini kalimat utama dan gagasan utama, yaitu sistem pembagian kerja lebah yang baik. Jadi perlu kalian ingat, untuk letak kalimat utama itu terletak di awal paragraf atau ada di akhir. Ini salah satu contoh ya, jangan sampai kalian keliru seperti itu ya. Ini soal simple, soal yang sangat mudah, tapi menipu atau mengecoh ya, seperti itu. Ya. Sebelum masuk di materi 3.8, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang materi yang sebelumnya? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Silahkan, atau ada materi-materi yang lainnya yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, saya tunggu ya. Saya tunggu 1 menit. Oh ya, apabila ada yang masih belum paham tentang materinya, bisa juga dijapri ya gurunya dari masing-masing guru. Bisa tanya kepada saya, bisa tanya dengan Bu Dewi, bisa juga bertanya dengan Bu Neti, bisa melalui WA. Ya, apabila ada materi yang belum dimengerti atau masih sukar untuk kalian pahami, bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Ada apa? Belum? Ya, mungkin kalau tidak ada yang ya. Arti dari pemihakan. Ya, pemihakan itu berarti kamu contohnya seperti ini aja ya. Kamu punya teman. Kamu punya teman 2 orang. Nah, ternyata temanmu itu dituduh mencuri HP seperti itu. Untuk orang yang ke-1 dituduh mencuri HP oleh orang yang kedua. Nah, tidak terima dengan orang yang pertama ini, terus kamu tuh malah mendukung pendapatnya orang yang kedua bahwa orang yang pertama itu mencuri HP. Seperti itu. Atau enggak kamu punya adik di rumah. Nah, misalkan apabila kalian ini baru pulang sekolah, adik di rumah itu tidak membersihkan rumah misalkan. Nah, adik kalian itu sedang bermain. Nah, kemudian rumah itu posisinya atau kondisinya dalam keadaan kotor. Nah, pas kalian baru pulang, sama ibu kalian yang dimarahin bukan bukan adik kalian tapi kalian dimarahin. Nah, seperti itu. Jadi ibu kalian seakan-akan memihak kepada adik kalian tersebut. Seperti itu ya. Bahasanya pilih kasih. Seperti itu. Lagi, Pak. Ya, ini cukup ya. Saya lanjutkan lagi. Ya, untuk materi 3.8 yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Langsung saja. Ya, struktur teks laporan hasil observasi. Ya, jika diperhatikan, teks laporan hasil observasi memiliki pola penyajian tertentu. Nah, pola inilah yang dinamakan struktur. Ingat ya. Struktur teks laporan hasil observasi menurut buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terbagi atas, ingat. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan, boleh ada, boleh tidak. Nah, sedangkan menurut buku Mabi terbitan Erlangga dibagi menjadi 3 juga, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, perhatikan contoh teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada teks laporan hasil observasi. Nah, ini disebut definisi informasi umum. Nah, strukturnya dia termasuk definisi umum atau gambaran umum. Nah, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Nah, sampai seterusnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paragraf kedua.
termasuk deskripsi bagian. Ya, jadi bisa dibuka kembali di GCR untuk menentukan deskripsi atau strukturnya. Ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nanti setelah ini bisa kita lihat. Ya, langsung kita lanjutkan saja. Nah, ini dia masih masuk di deskripsi bagian ya. Apabila kalian masih bingung untuk menentukan deskripsi umum, deskripsi bagian, kemudian untuk menentukan kesimpulannya di mana, dibuka kembali materinya di GCR untuk materi 3.8. Nah, setelah kita tadi melihat di atas untuk deskripsi umum dan deskripsi bagian, ini masih termasuk ya tadi, ini termasuk yang di atas. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ini adalah sebuah kesimpulan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, kesimpulan itu mewakili semua pembahasan yang ada di atas tadi. Maksudnya dari sebuah cerita itu akhirnya bahasanya seperti itu ya, untuk lebih mudah kalian memahaminya. Ya, saya bacakan nih. Pantai terdiri beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Ini adalah kesimpulan dari teks laporan hasil observasi tersebut atau struktur bagian kesimpulan. Ya, nanti akan ada di soal mid semester. Contohnya seperti ini. Bagian di atas termasuk dalam struktur teks laporan hasil observasi bagian apa? Bagian deskripsi bagian atau bagian kesimpulan atau bagian deskripsi umum. Nah, itu kalian harus bisa membedakan seperti itu, ya. Ya, ini contohnya untuk bagian ada struktur teks laporan hasil observasi. Ini ada deskripsi bagian. Nah, ada pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Nah, berisi definisi kelas, kelompok, keterangan tentang subjek yang dilaporkan. Ini ada berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Ada lagi yang terakhir, deskripsi bagian. Nah, mohon maaf, ini ada yang terakhir, simpulan. Nah, seperti ini contohnya ya, untuk bagian peta konsepnya, seperti itu. Nah, berisi ringkasan umum yang dilaporkan. Ingat kesimpulan, itu di bagian akhir ya, jangan sampai salah. Langsung aja ya. Nah, ini perlu diingat, perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya, kalimat definisi jika dibalik tidak mengubah atau merusak makna atau kalimat tersebut. Maksudnya artinya tidak berubah. Nah, sedangkan dalam kalimat deskripsi tidak bisa dibalik, jika dipaksakan dibalik akan mengubah atau merusak maknanya. Maknanya, mohon maaf ya. Jadi contohnya herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kita balik nih, kita balik maksudnya dibalik kata-katanya. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Nah, ini kan artinya sama. Herbivora adalah hewan makan tumbuhan, berarti dia pemakan daun. Artinya sama kan kalau dipikir-pikir. Nah, kemudian kita balik. Nah, hewan pemakan tumbuhan. Hewan makan tumbuhan itu namanya herbivora. Oh ya benar, seperti itu ya. Terus contohnya nih ya, tidak bisa dibalik. Nah, untuk kalimat deskripsi. Nah, ini awan mendung berwarna hitam pekat. Nah, tidak bisa nih, tidak bisa kalian balik. Hitam pekat berwarna awan mendung. Nah, ini tidak bisa dibalik ya. Banyak kok untuk kata-kata yang atau kalimat-kalimat definisi yang tidak bisa dibalik seperti itu. Tapi banyak juga untuk kalimat definisi apabila dibalik dia maknanya tetap sama seperti itu. Ya, langsung. Ini kita masuk ke 4.8, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Nah, ini ada sebuah cerita panjang ya.
Pohon nangka umumnya berukuran sedang sampai sekitar 20 cm tingginya, walaupun ada yang mencapai 30 meter. Batang bulat, silindris sampai berdiameter sekitar 1 meter. Tajuknya padat dan lebat, melebar dan membulat apabila di tempat terbuka. Seluruh bagian tumbuhan mengeluarkan getah putih pekat apabila dilukai. Nah, butir-butir gagasannya, ingat gagasannya. Pohon nangka umumnya berukuran sedang dengan ketinggian 20 meter. Dan ini ada lagi untuk cerita. Nah, daun tunggal tersebar bertangkai 1-4 cm. Helai daun agak tebal seperti kulit, kaku, bertepi rata, bulat telur terbalik sampai jorong. Ya, atau memanjang ya. 3,5 sampai 12 kali 5 sampai 25 cm. Dengan pangkal menyempit sedikit demi sedikit dan ujung pendek runcing atau agak runcing. Daun penumpu bulat telur lancip, panjang sampai 8 cm, mudah rontok dan meninggalkan bekas serupa cincin. Nah, untuk butir-butir gagasannya, nah, daunnya tunggal, tersebar, dan bertangkai dengan helai daun yang tebal. Nah, ini perlu kalian ingat lagi untuk kalian lebih mudah lagi memahami materinya, kalian bisa buka kembali materinya di GCR ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, saya ingatkan bisa japri gurunya atau bisa japri saya ya. Lanjut. Nah, ini ada lagi tumbuhan nangka untuk soalnya ya. Nih, tumbuhan nangka berumah satu, Monoecious. Ya, bahasanya seperti itu. Perbungaan muncul pada ketiak daun pada pucuk yang pendek dan khusus, yang tumbuh pada sisi batang atau cabang tua dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kalimat yang bergaris bawah saya tandai warna merah. Nah, itu masuk dalam butir-butir gagasan. Nah, tumbuh nangka berumah satu dengan perbungaan muncul pada ketiak daun. Nah, ini ingat, untuk butir gagasan ini dia biasanya di paling awal. Ya, tidak perlu diambil semua, hanya diambil pada bagian inti-intinya saja. Seperti itu. Nah, ini lagi ya. Nih, nangka dipanen buahnya untuk berbagai jenis minuman atau makanan. Jadi ingat ya, untuk mengambil butir-butir gagasan itu kalian harus memperhatikan bagian yang awalnya dengan isi dari cerita tersebut. Seperti itu. Ya, lanjut lagi ya. Berdasarkan butir. Nah, setelah kalian tadi kan sudah melihat sebuah teks ya, sebuah teks atau banyak teks. Nah, terus butir-butir gagasannya banyak. Nah, setelah itu butir-butir gagasannya kalian gabungkan menjadi satu hingga menjadi sebuah rangkuman seperti itu. Saya ulangi ya, saya ulangin. Tadi kita sudah menyimak banyak teks entah 3 atau 4. Kemudian ada butir-butir gagasannya dari setiap teks ya. Misalkan teks 1 butir gagasannya ada. Teks 2 butir gagasannya ada. Teks 3 butir gagasannya ada. Kemudian untuk menentukan sebuah rangkuman dari butir-butir gagasan tersebut kita rangkai atau kalian gabung menjadi satu untuk membuat sebuah rangkuman seperti itu ya. Nah, biar kalian tidak bingung ya, biar kalian tidak salah, caranya seperti itu. Itu cara yang lebih mudah ya. Nah, jadi seperti ini contohnya tadi. Dari semua butir-butir digabung atau dijadikan satu menjadi sebuah rangkuman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Yuk, kita masuk ke materi berikutnya ya, langsung saja karena waktunya juga tinggal sedikit lagi. 3.9 yaitu menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Ingat, kalian harus membedakan buku fiksi itu yang seperti apa, buku non fiksi seperti apa. Buku fiksi itu hayalan, buku non fiksi itu buku pelajaran, kurang lebih buku pelajaran, buku geografi, buku tentang tentang skripsi, tentang karya ilmiah seperti itu ya. Ingat, buku fiksi itu hayalan. Ingat, seperti itu. Itu kuncinya di situ aja. Kuncinya di situ. Untuk kalian supaya tidak lupa. Untuk kalian supaya lebih
memahami, misalkan kalian lagi di luar atau keluar soal nih, buku fiksi apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Apa ya? Buku fiksi itu tentang hayalan-hayalan atau imajinasi. Seperti itu ya. Kalian harus mengingatnya seperti itu agar kalian tidak lupa. Dah, untuk simpelnya seperti itu. Nah, bener kan tadi buku fiksi unsurnya harus kalian ingat ya. Ada 7 nih unsurnya. Ada cover kan bagian depan. Kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan minggu lalu. Ada sebuah buku itu kayak ada judulnya. Setelah kalian membuka halaman pertama di cover, di belakangnya kan ada tuh judulnya atau bagian-bagian yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian ada judul subbab, tokohnya. Nah, tokohnya pasti ada dijelaskan di dalam buku tersebut. Misalkan tokohnya si Adi atau Mansur atau dan lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu ya. Kemudian temanya, tema juga bisa kita lihat tema, alur atau latarnya dari cerita tersebut itu di mana, atau di sebuah desa atau di pantai atau di sekolah. Banyak biasanya latarnya ya. Ini sering keluar. Terus bahasa yang digunakan, ingat bahasa yang digunakan ini bahasanya bahasa baku atau bahasa yang umum atau bahasa yang tidak baku, seperti itu. Nah, ingat untuk penyajian alur cerita, kadang awalnya bahagia, tiba-tiba di tengah cerita menjadi sedih, tapi tiba-tiba menjadi bahagia lagi, tapi tiba-tiba menjadi sedih lagi. Nah, itu bisa untuk penyajian alur cerita, ya. Nah, unsur-unsur buku non-fiksi, ini juga perlu diingat. Dibuka kembali materinya apabila kalian lupa. Ingat, dibuka kembali materinya apabila kalian tidak ingat atau lupa dengan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, ini diingat juga cara membaca buku dengan metode SQ3R ya. Membaca, bertanya, kita survei, kita ulang kembali. Nah, recall ini kita pikirkan seperti itulah, bahasanya seperti itu. Nah, ini ya, ini perlu diingat metode SQ3R. Bisa kalian ingat, bisa kalian pelajari kembali, bisa kalian buka kembali materi yang telah saya jelaskan sebelumnya atau telah dijelaskan oleh Bu Neti atau Bu Dewi ya. Nah, nih untuk langkah-langkahnya jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik. Yang pertama kita survei, kemudian kita question, kemudian kita baca bukunya, kemudian kita menceritakan kembali. Oh iya, saya baru ingat, menceritakan kembali. Nah, menceritakan kembali atau mengingat. Nah, bener-bener sih mengingat. Kemudian kita review, kita ulang. Kita ulang ini maksudnya kita tulis kembali tapi dengan pikiran kita. Contohnya seperti ini. Saya punya buku, contohnya seperti tadi, Laskar Pelangi. Nah, kita survei, kita baca. Kita baca dulu, survei, baca sampai selesai ceritanya. Oke, sudah dibaca selesai. Kemudian kita bertanya, apa sih kok bukunya bagus atau gimana atau setelah kita baca bukunya muncul pertanyaan apa? Kok tempatnya bagus? Ini ada di mana ya? Ini anaknya yang mana atau seperti apa? Nah, kan muncul pertanyaan di benak kalian seperti itu. Nah, kemudian baca kembali. Setelah itu kalian ceritakan kembali itu dengan bahasa kalian sendiri tanpa terpaku dengan buku. Nah, dengan bahasa kalian. Tapi intinya pasti tetap sama, hanya saja cerita atau tulisan yang kalian ceritakan pasti berbeda, ya. Maksudnya tulisannya yang berbeda, tapi inti dari cerita dari buku tersebut pasti sama. Nah, misalkan di buku itu dijelaskan bahwa ada anak-anak, nah, misalkan 3 orang dari Laskar Pelangi itu namanya saya lupa. Nah, kemudian mereka ini bertemu terus bersekolah di sebuah desa. Nah, kemudian mereka ada ikut lomba 3 orang ini, tapi diremehkan oleh sekolah lain. Nah, ada 1 orang teman mereka yang pintar. Nah, kemudian mereka menang dalam lomba cerdas cermat tersebut. Kemudian pada akhirnya pas mereka sudah memasuki atau beranjak
dewasa atau lulus dari sekolah tersebut, temannya yang 2 ini merantau, ya, keluar kota, pergi ke kota. Sedangkan temannya yang pintar tadi itu tidak ikut merantau karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan. Nah, kemudian pada saat dewasa bertemulah lagi mereka di sebuah tempat seperti itu. Nah, kan dengan bahasa sendiri kan. Nah, tapi alur dari inti ceritanya pasti tetap sama. Seperti itu. Hanya saja kalimat dan eh, sistem ceritanya atau ceritanya yang kalian ceritakan tadi sedikit berbeda karena bahasanya yang berbeda, tapi inti dari ceritanya tersebut tetap sama alurnya seperti itu. Itu yang disebut dengan langkah-langkah metode pembelajaran SQ3R. Ya, ini dilanjut lagi, yaitu 4.9 membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Nah, ingat, sinopsis adalah bentuk singkat karya sastra yang berisi ringkasan cerita. Sinopsis mengungkapkan alur cerita, peristiwa cerita. Nah, langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. Yang pertama, membaca keseluruhan cerita. Yang kedua, mencatat bagian-bagian atau peristiwa penting dalam cerita. Nah, pastikan kalian mencatatnya berurutan. Nah, kebanyakan nih kalian, saya tekankan lagi, untuk menulis atau mencatat sesuatu itu harus berurutan ya, agar alur ceritanya tetap sesuai. Jangan sembarangan, jangan asal nulis nanti alur ceritanya tidak sesuai atau tidak nyambung, bahasanya seperti itu ya. Oke, nomor 3, menyusun bagian terpenting tersebut menjadi sebuah sinopsis. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ingat lagi kembali, isi sinopsis tidak boleh menyimpang. Nah tuh, isi sinopsis tidak boleh menyimpang. Urutan peristiwa cerita harus sesuai dengan buku, tapi dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Ya, merangkum buku non-fiksi dengan ringkasan. Ringkasan merupakan bentuk rangkuman non-fiksi yang berupa paragraf. Nah, langkah-langkah untuk meringkas buku non-fiksi sebagai berikut ya. Yang pertama, baca informasi umum buku. Nah, seperti saya jelaskan tadi, baca judulnya atau lihat dulu kan pasti pertama kalian membeli buku atau membeli novel atau membeli apapun itu tentang buku fiksi atau non-fiksi, pasti kan pernah lihat di cover atau di judulnya, menarik atau tidak. Nah, kemudian kalian buka, siapa sih yang nulis? Seperti contohnya buku-buku novel-novel, contohnya kalian pasti membaca tentang, biasanya banyak yang lebih suka Doraemon. Setelah kalian hanya melihat covernya saja, sepertinya menarik ini ya bukunya. Nah, kemudian kalian ambil, kalian pasti buka, siapa yang menulis? Oh, Ochiro Oda, seperti itu. Nah, penerbitnya siapa? Seperti itu. Setelah itu kan kalian bakal untuk membuka lembaran-lembaran berikutnya. Seperti itu. Yang kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi. Kan benar kan saya bilang tadi, setelah itu kan kalian bakalan melihat judul-judul ceritanya. Oh ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Seperti itu. Kemudian lari ke kata pengantar. Kemudian ke pendahuluan. Nah, kemudian lihat nomor 3, ambil gagasan utama setiap paragraf pada masing-masing subbab. Masing-masing subbab ini maksudnya tadi daftar isi tersebut kan sudah kalian buka. Nah, itu kan ada gagasan utamanya di situ. Nah, kemudian gabungkan gagasan utama tersebut menggunakan bahasa sendiri. Ingat, menggunakan bahasa sendiri maksudnya ini menggunakan pikiran kalian sendiri ya. Kemudian gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Nah, seperti tadi, satu kalimat boleh, 2 kalimat boleh ya. Dan nomor 6, susun kalimat yang merupakan gagasan utama tersebut menjadi paragraf ringkasan. Ya, jadi setelah kalian mengetahui gagasan utama dari semuanya, dari isi buku tersebut satu-satu, udah banyak, bukan jadi satu semuanya untuk menjadi sebuah ringkasan buku fiksi atau non fiksi. Biasanya saya membuat ringkasan dari buku fiksi ini, buku fiksi ya, biasanya dari novel-novel itu saya buat ringkasan itu biasanya paling sedikit 2 lembar, paling sedikit ya. 2 lembar itu 1 lembar bolak-balik, 1 lembar lagi bolak-balik. Itu ringkasannya dari satu buku seperti itu. Ya.
Untuk ciri-ciri peta pikiran, nah kita masuk ke sini. Peta pikiran menampilkan gagasan-gagasan dalam bentuk kata atau gabungan kata dan bukan paragraf. Yang kedua, peta pikiran dapat ditambahkan gambar-gambar agar terlihat menarik, ya seperti itu, agar tidak bosan. Kemudian setiap gagasan pokok ditampilkan dalam warna-warna yang berbeda. Ya ini contohnya peta pikiran. Nah kan pasti kelihatan lebih cantik dengan warna-warna, dengan konsepnya seperti ini. Nah, misalkan untuk membuat peta pikiran ini paling sering keluar di soal nanti ada keluar. Nah komen misalkan seperti ini. Contoh peta pikiran ini ada bagiannya kosong. Misalkan ini bagiannya kosong ya. Komentar, buku fiksi dan non fiksi, keunggulan kelebihan buku, isi bahasa tampilan. Tapi ini kosong. Nah kemudian ada pertanyaan. Nah, bagaimana sih isilah bagian yang kosong di dalam peta konsep tersebut seperti itu. Nah, itu nanti ada di soal ya. Nah, seperti ini. Ini peta konsep yang lainnya. Bisa kalian pahami. Bisa kalian lihat kembali di struktur atau di GCR kalian di materi masing-masing ya. Ya, seperti ini. Nah, ini saya ingatkan kembali ya, untuk materi karena sudah tinggal sedikit lagi habis waktunya, perlu diingat kembali bahwa untuk materi yang akan disampaikan di mid semester atau akan dijelaskan di mid semester itu adalah ini 3747, langsung saja saya sebutkan kodenya ya. Dan KD 4.8, 3.9, 4.9. Nah, itu dari semua KD. Perlu diingatkan kembali untuk tugas-tugas yang belum lengkap kelas 7 dari 7A sampai G sampai apa Pak? Kelas sampai K ya, dari 7A sampai K. Apabila ada tugas-tugas yang masih belum dikerjakan atau masih kosong, bisa segera dikerjakan dan bisa melihat kembali di grup GCR-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada kesusahan atau ada materi yang sekiranya kalian belum memahami, bisa bertanya langsung melalui WA, bisa telepon ke masing-masing guru, bisa juga bertanya kepada saya juga bisa. Ada nomor telepon saya tercantum di situ ya. Mungkin sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Dari anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan juga. Terima kasih, semangat untuk mid semesternya nanti agar hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.